harus bayar tunai. Jadi kesehatan ini lebih dari 100 jutaan. Maka kita bersyukurlah ketika kita bernyanyi memuliakan Tuhan. Bagi Tuhan itu lebih daripada sapi jantan. Maka bagian yang ketiga tadi mengakui kemahakuasaan Allah ialah penyembahan. Kita menyembah Tuhan melalui nyanyian-nyanyian dan doa-doa kita. Pertanyaan kita selanjutnya ialah bagaimana cara kita mengakui kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita? Pertama, mengakui sebagai raja atas alam semesta. Jadi kita harus mengakui Allah itu maha kuasa karena Dia menciptakan alam semesta. Kalau Tuhan tidak menciptakan alam semesta ini, di mana kita tinggal? Kalau Tuhan tidak menciptakan apa yang kita butuhkan di dalam alam ini, apa yang mau kita makan? Maka setiap kita makan itu adalah rasa syukur. Terima kasih Tuhan ada nasi di atas meja ini. Itu berarti kita bersyukur ada petani yang 6 bulan bekerja di sawah untuk menghadirkan nasi di meja kita. Terima kasih Tuhan ada lauk, ada ayam, ada ikan laut. Itu berarti ada penelayan yang bermalam-malam di tengah laut untuk berjuang mendapatkan ikan tuna, ikan tongkol, ikan teri untuk kita nikmati dan semeja. Maka makan adalah perjumpaan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan menyediakan Dia di depan kita makanan jasmani kita. Maka layaklah kita mengagungkan Dia yang mencipta segala alam semesta untuk keberlanjutan kehidupan kita. Itu cara kita yang pertama. Kita mengakui Allah sebagai Raja atas alam semesta ini yang menyediakan kehidupan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakui Allah memberikan penyelamat dan berkat bagi kita. Kadang-kadang keselamatan itu tidak kita rasakan. Sebenarnya kita sudah mau ditabrak oleh sepeda motor atau mobil, tapi kadang-kadang kita tidak sadar kita yang lengah, tapi kita diselamatkan oleh malaikat Tuhan. Bisa saja kita hendak makan makanan yang sudah basi, tapi akhirnya cara Tuhan menghentikan kita memakannya. Dia terjatuh begitu saja. Jadi ketika ada peristiwa dalam hidup kita, itu sebenarnya cara Tuhan hendak menyelamatkan kita dari mara bahaya. Jadi kalaupun ada peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, lihatlah karya Allah yang telah bekerja menyelamatkan kita. Kadang-kadang kita, mengapa Tuhan? Aku datang gak ada orang. Padahal sudah berjanji kami di sini jam sekian. Padahal Tuhan sedang mengatakan, Dia belum datang, kau pergi di jalan-jalan. Ketika kita pergi, di saat itu ada bahaya yang sedang menanti di sini. Maka biarkanlah peristiwa-peristiwa terjadi, cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Keselamatan kekal pun diberikan. Ketika kita berdoa, membaca kitab suci, beribadah seperti ini, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kehidupan yang kekal. Karena dunia ini bukanlah tempat kita. Ini adalah kemah sementara. Mungkin 70 tahun, 80 tahun, atau 120 tahun kita di bumi ini. Tapi tempat kita yang kekal selama-lamanya ialah surga. Jangan berhenti di bumi ini saja kehidupan kita. Tapi setelah dari bumi ini, kita menuju kehidupan yang kekal. Itu yang kedua, mengakui Allah lah yang memberi keselamatan bagi kita, memberi berkat kepada kita yang berkelimpahan. Bagaimana cara kita untuk mengakui kemahakuasaan Allah? Yang ketiga ialah Allah, mengakui Allah sebagai pusat penyembahan kita. Jadi yang kita sembah bukan lagi dunia ini, yang kita sembah bukan lagi kehebatan kita, yang kita sembah bukan lagi kemahakuasaan dunia ini, tapi yang kita sembah ialah Allah yang maha kuasa. Dialah yang memberi kita segalanya, yang mencukupkan segala sesuatu bagi kita, dan layaklah Dia disembah. Karena apa? Karena kemaha kuasaannya. Diakuilah melalui sembahan kita, pemujian kita, dan nyanyian-nyanyian syukur kita.
Lalu yang keempat, bagaimana cara kita untuk mengakui kemahakuasaan Allah berdasarkan teks tadi? Kita mengakui Allah ketika kita menghadapi tantangan, Dia menyertai kita. Kehidupan kita penuh dengan tantangan. Di zaman sekarang tantangan kita apa? Banyak sekali. Kenaikan tarif oleh Amerika Serikat kepada kita 32,5%, itu sekarang membuat carut marut ekonomi nasional. Efisiensi pemerintah itu juga membuat pertanyaan dan menjadi tantangan bagi kita. Ada banyak ASN yang telah lulus tapi di SK-kan bulan Oktober. Itu juga tantangan. Mereka sudah berdoa kepada Tuhan diterima, tapi ternyata baru Oktober nanti baru sah pegawai negeri dan dapat gaji. Sekarang mereka masih pengangguran. Bayangkan, itu tantangan yang sedang kita hadapi. Tantangan yang kita hadapi lagi sekarang ialah ijazah palsu mantan presiden kita. Kalau ini benar terjadi, wah kan ngeri negara kita. Ada tantangan yang sedang kita hadapi besar. Kalau terjadi itu terbukti benar, kitalah negara yang paling bobrok di dunia ini, dipimpin oleh pemimpin yang tidak punya integritas selama 10 tahun. Dia menandatangani kontrak-kontrak, perjanjian-perjanjian, kebijakan-kebijakan negara, tapi dia tidak punya integritas. Ngeri ini. Ini tanggal 15 nanti kan mereka mau ke UGM, dan tanggal 16 ke rumah Jokowi hanya meminta ijazah aslinya. Kalau dia benar-benar tidak berdosa, tidak bersalah, apa salahnya ini ijazah? Gampang kan? Selesai. Tapi mengapa sulit menunjukkan ijazah asli? Ini persoalan negara yang sedang kita hadapi. Tapi jangan takut, karena Allah Maha Kuasa. Dia akan menyertai kita melewati badai ini. Kalau kita tonton prediksi-prediksi terjadi, jika itu terjadi, waduh, ngeri loh, ngeri. Karena akan berujung kemana lagi? Digeruduk lagi nanti presiden kita yang sekarang memimpin dan wakilnya. Karena lahir dari sebuah produk hukum yang salah. Berarti kemana negara kita ini? Hancur. Tapi itulah kemahakuasaan Allah. Dia menolong kita menghadapi tantangan, kesulitan. Jadi orang percaya itu tidak takut tantangan, tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini yang kita lihat bagaimana cara kita untuk mengakui kemahakuasaan Allah, mengakui Allah dalam menghadapi tantangan. Kita akuilah Allah nanti dalam setiap problematika negara, problematika gereja, problematika keluarga. Akui Allah ada menolong kita dalam setiap perjalanan kita. Apa yang hendak kita renungkan dalam ibadah ini, dalam Minggu Palem, sehingga kita bawa pulang nanti secara khusus untuk kaum ibu P2P yang akan dilantik nanti menjadi pengurus Persekutuan Perempuan Perlegutan di GKPA Binjai. Kemarin saya ditelepon oleh seorang guru jemaat dari Jakarta. Dia bertanya begini, Pak Pendeta, ada kami terima surat dari pimpinan untuk membuat periodisasi pengurus kategorial perempuan. Mengapa itu disuruh? Padahal nanti kan bulan Juli 2026 akan terjadi periodisasi pimpinan. Bukankah lebih elok jika di situ di SK-kan mereka supaya sesuai dengan SK pimpinan, daripada berganti di tengah jalan pengurus ini? Lalu saya bilang begini, sejatinya begitu. Tetapi kita tidak mampu GKPA membuat sekaligus semua periodisasi. Karena itu berbicara soal waktu, soal biaya. Kalau ada semua periodisasi sama dengan pimpinan, maka sebelum sinode am nanti ada pra sinode am. Di situ akan dilaksanakan kongres Naposo, kongres Ina, kongres Ama, baru sinode. Berarti samalah periodenya dengan pimpinan. Tapi itu kan besar biayanya, dan pesertanya pun gak tahan 2 minggu nanti di kantor pusat. Apalagi pegawai negeri, gak bisa kan meninggalkan tempat pekerjaannya
Kalau dia peserta kongres INA, peserta sinode, peserta kongres apa, peserta sinode, 2 minggu di kantor pusat. Waduh, repot itu. Tapi kalau di PGI bisa, ada prasidang raya PGI atau sidang raya LWF, prasidang raya LWF bisa. Karena pesertanya itu rata-rata bukanlah pegawai negeri. Bisa dia berpesta 2 minggu di sana. Makanya di aturan kita, setiap kategorial periodenya sesuai kongres. Kalau perempuan kongres 2024 yang lalu, periodenya 2024-2029. Maka sejatinya periode itu kemarin tahun lalu, bukan tahun ini. Tahun ini kan kongres pemuda. Yang berganti semua ialah pengurus pemuda tahun ini. Tapi kalau pengurus perempuan tahun ini periodenya, nanti periodenya tahun berapa? Saya lihat dulu periodenya tahun berapa ini. Harus 2024, 2029. Jangan nanti 2025, 2030 salah lagi. Nantilah saya baca. itu harus kita periksa. Itu aturan. Jangan salah nanti kita lantik periodenya salah. Harus periode 2024, 2029. Bukan periode 79. Nah itu apanya aturan kita supaya jangan salah paham. Jadi kalau nanti bergantilah pengurus lagi tahun 2026 bulan 7 bergantilah pengurus, maka ex officio lah kategorial itu sebagai anggota majelis. Karena dia melanjutkan tadi. Jadi tidak perlu lagi dipilih ketua P2P untuk majelis karena sudah ada sampai 2029. Itu mekanisme yang benar di dalam kategorial. Nah, kembali apa yang hendak kita renungkan dari teks khotbah hari ini sebagai mengakui kemahakuasaan Allah dalam Minggu Palmarum. Pertama, mari terima Allah sebagai sumber yang menguasai alam semesta. Dengan mengakui Allah sebagai penguasa alam semesta, itu berarti secara sadar kita mengakui Dia Maha Kuasa. Yang kedua, kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan ragu, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dialah yang menyelamatkan kita. Karena apa? Dialah yang menolong kita di kala susah. Dialah yang memberikan kita kekuatan di kala menghadapi kesulitan. Maka serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang ketiga, memahami Allah memerintah dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi yang memerintah seluruh aspek kehidupan kita ialah Allah, bukan kita. Karena itu izinkanlah Allah yang memerintah kehidupan kita, yang mengatur pola hidup kita, sehingga hidup kita menjadi kehidupan yang diberkati. Dan yang terakhir, agungkan dan muliakanlah Allah setiap hidup kita, melalui nyanyian kita, melalui penyembahan kita, doa syukur, permohonan kita kepada Tuhan, dengan mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Di sana tercermin kita sedang memuji, mengakui dan mengagungkan kemahakuasaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita memahami firman-Nya hari ini dalam rangka merayakan Minggu Palmarum, dan Tuhan dipermuliakan kini sepanjang masa. Amin. Terima kasih ma ali Tuhan dengan nibasamu naduk kami jagit marhite jamita na dengkan sadarion at hamioku hau kuasa onmu di ulu nami marhite-hite jadi-jadian tepaanmu di Portibion, marhite-hite na mengakui di leheko di Hamisi Palua do pasu-pasu nomor 2 jangan mengakui Tuhan berkuasa mengundihok kami sian pertok tangan di ulu nami muda pemasa aka hamaulon do aka ha poriron di ulu nami di dongani hodo na manop paham do na patupahon na rekod di ulu nami si kanopari atong pasu-pasu mahatamu na dukoy bigi pergugay hay mangastui dohot makarejohon di ulu si kanopari marhite Jesus Kristus jagi matanyang nami.
Amin.